Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung. Sebentar lagi kita akan reportase live dari Kongji Kopi. Ini adalah kedai kopi khas dari Belitung. Saya cek suara dulu ya. Coba teman-teman kalau bisa dengar suara saya, boleh tolong tulis di kolom chat ya. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Selamat bergabung teman-teman. Kita baru mau memulai tur virtual langsung dari Kongji Kopi. Kalau teman-teman bisa dengar suara saya, boleh tolong bantu komen di kolom chat ya. Apakah suara saya terdengar? Halo Mbak Ita, Mas Sutiono, apa kabar nih Mbak Ita? Sudah lama nih nggak ikutan tur kita lagi. Sehat-sehat ya Mbak Ita. Mbak Ita, Pak Sutiono, apakah bisa dengar suara saya Mbak? Bisa ya? Bisa kan ya? Nah, jelas ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, ini saya berada di Kongji Kopi. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung semuanya. Kalian sambil ngaca nih ya, apa kabarnya? Udah pada makan siang belum nih? Apa ada yang mau makan siang bareng sama saya secara virtual? Ya, saya belum makan siang nih, nanti saya mau makan siang di sini nih teman-teman. Ini saya berada di Kongji Kopi ya. Kongji Kopi di Jalan Biak teman-teman. Jalan Biak ini di patokannya kalau teman-teman belum familiar ya, ini di kawasan Gambir, patokannya tempat ini tidak apa-apa ya, dekat apotek ya. Oke, saya mau mengajak teman-teman untuk berbagi cerita tentang kopi Belitung yang legendaris dan juga tentang kuliner-kuliner Belitung nih teman-teman ya. Kita mulai saja ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman ya, ini Kongji Kopinya dari tahun 1943. Wih, lebih tua loh dari Indonesia, dari negara Indonesia lebih tua. Ya oke, teman-teman stay tune ya sampai akhir karena saya akan bagi-bagi voucher. Akan ada 2 voucher nanti ya buat teman-teman yang simak ya, nanti bisa dipakai vouchernya untuk nyobain kopi khas Belitung dan juga kuliner khas Belitung. Boleh tahu nggak nih teman-teman yang bergabung di sini, apakah ada yang sudah familiar dengan kuliner Belitung atau ada makanan Belitung yang sudah pernah dicoba? Ada? Boleh tulis di kolom chat makanan khas Belitung apa yang sudah pernah dicoba kalau ada yang sudah pernah ya. Oke. Nah, ini ciri khasnya teman-teman. Ciri khasnya kopi Kongji itu, dia biasanya di setiap kedainya ada ini nih, ada teko-teko panjang ya. Nah, jadi teman-teman, Kongji Kopi ini kalau di Belitung ya dijuluki sebagai Starbucksnya Belitung karena ada di mana-mana. Dan salah satu kebanggaannya Belitung ya teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang pernah ke Belitung ya. Oh, mie dan kopi, benar-benar mie dan kopi. Berarti sudah pernah coba mie Belitung ya? Berarti Mbak Dwi sudah pernah coba. Nanti kita akan coba ya. Nah, oke, ini dia. Nanti kita akan coba kopinya teman-teman. Kopinya mantap sekali. Tempat yang Kongji Kopi yang di Biak ini salah satu tempat nongkrong saya. Ini mie Belitungnya. Kalau di Belitung terkenalnya mie atep. Nanti kita akan coba. Saya kali yang akan coba teman-teman. Nanti lihat aja ya.
Terus juga kopinya mantap banget teman-teman, favorit saya. Ada es Belitung juga kayak gimana sih, ada jeruk kunci yang paling terkenal, nanti kita akan coba ya. Nah ini dia, kalau yang di Belitung itu kan memang dari tahun 43 ya teman-teman ya. Terus baru berkembang di Jakarta, Kongji Kopi ini sebenarnya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Nah ini saya hari ini kan didampingi oleh Pak Handi. Nah ini dia Pak Handi Sangkanparan ya. Pak Handi ini pemilik Kongji Kopi yang di Biak teman-teman ya, yang di cabang Biak. Jadi kalau Kongji Kopi itu karena sekarang sudah ada di berbagai daerah ya, jadi meluas dan di franchise dan dikerja sama juga nih. Oke, nah Pak Handi. Ya, oke, ya selamat. Makasih nih Pak sudah mau menerima kita. Kita mau lihat dulu ya Pak suasana kopinya, suasana kedainya ya Pak ya sebelum lihat. Oke. Nah teman-teman, kedai Kongji ini yang di Jalan Biak cukup besar ya. Terus terang di sini salah satu tempat favorit saya buat nongkrong. Kadang-kadang saya nongkrong sama teman-teman saya juga. Ya, ini kapasitasnya bisa berapa Pak? Kita siapkan untuk 40-an orang. 40 orang ya, lumayan. Oh enggak sih. Oke. Ya baik ya. Ini juga tempatnya Instagramable ya. Tuh. Ada ini nih spot favorit saya buat foto. Nih. Ketika otak ya biasanya kita nongkrongnya di sebelah sini nih kalau saya dan teman-teman. Nah, ini nih. Oke. Nah, terus juga di sini pengunjung bisa ini apa ya? Sebenarnya mereka bisa tulis-tulis di bagian bawah, cuma karena saat pandemi saya udah nggak bisa jagain terlalu banyak lagi, jadi agak berantakan juga. Seharusnya itu anak-anak atau siapa bisa meninggalkan pesan setiap bulan, kita ganti lagi, kita hapus lagi. Oh gitu ya. Jadi di sini adalah sudut testimoni ya, atau bukan sudut ekspresi buat para pengunjung, bisa tulis apa aja dengan kapur ya. Nanti setiap bulan diganti. Nah ini suasana kafenya. Nah ini adalah kedai kopi Kongji yang cabang Biak teman-teman, punyanya Pak Handi. Nah kebetulan juga istrinya Pak Handi almarhum teman-teman itu kawan saya satu profesi di tour guide ya dan tour leader. Ini namanya Ibu Tantri. Tapi almarhum teman-teman. Jadi saya tahu kafe ini sebenarnya dari Bu Tantri almarhum. Dia adalah kawan saya satu profesi, Bu Tantri. Beliau meninggal tahun 2019 waktu itu ketika sedang bertugas ya di Jogja ya, membawa tur ya Pak ya, lagi di Jogja meninggal ya. Ini salah satu peninggalannya Bu Tantri ya. Jadi Bu Tantri waktu itu yang sering mempromosikan kafe ini, dan saya dan teman-teman guide juga sering ngumpul di sini. Oke. Nah kalau tempat ini dari tahun berapa Pak? Kita buka dari tahun 2017 ya Pak ya. Oke. Nah terus menu-menu andalannya apa aja Pak Handi? Kalau di sini Kopi itu memang menunya menu kopi, coklat dan teh. Nah, oh coklat. Coklat juga, teh. Kemudian menu lainnya itu menu tambahan. Jadi kayak mie atep juga, kita sediakan mie atep, mie Belitung atep di sini juga. Oh, oke. Oh ini ada temennya Bu Tantri nih Pak, temen SMA-nya Pak Kris Chandra Ningsih. Oh Pak Kris. Pak Kris ya, teman Bapak ya, teman SMA ya. Iya ya, sedih juga ya Bu Tantri sudah 2 tahun ya Bu Tantri yang meninggalkan kita ya. Ya alhamdulillah masih ada peninggalannya di sini ya teman-teman. Nah kalau kita datang ke sini kita masih kalau yang kenal sama Bu Tantri masih bisa merasakan spiritnya Bu Tantri. Oke, sekarang kita mau ngeliat menunya ya Pak ya. Tadi ada yang kopi tentu saja yang favorit. Kongji ini enak punya coklat. Oh iya, coklatnya juga. Nah ini juga nih teman-teman, yang tadi ya, yang dijelasin sama Pak Handi ya. Coklatnya ini bisa dibeli untuk take away ya, buat dimakan di rumah. Bubuk coklatnya. Kalau ada teman saya juga sama guide, dia nggak minum kopi karena dia ada keluhan penyakit. Jadi dia kalau kesini minumnya coklat.
Terus kopinya juga. Nah, ini kopi bubuknya. Kopinya dari mana, Pak? Kopi mana? Kopi campuran Arabica Robusta Jawa Sumatera. Oh, oke, jadi campuran-campuran ya. Iya. Arabica tapi apa ya? Arabica Robusta. Arabica. Satu kayak gini berapa, Pak? Itu 44.000. 44.000 ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang jalan-jalan ke Belitung, biasanya banyak yang diminta oleh-oleh ini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Belitung, di sini ada. Nah, ini juga ada sirup jeruk kunci ya, Pak ya. Ini bisa take away ya. Iya. Yang favoritnya ya. Oh, jadi kalau es jeruk kunci itu khas Belitung ya, teman-teman. Nanti saya mau coba juga ya. Enaknya sih dingin-dingin ya. Jadi ini kalau misalnya mau coba juga ya, teman-teman bisa beli yang versi botolannya. Ini harganya berapa nih, Pak? Jeruk kunci 50 ribuan. Oh, 50.000. Ini memang jeruk kunci tuh cuma ada di ini apa? Cuma ada di Belitung Enggak juga sih. Kalau di Belitung disebutnya jeruk kunci, tapi mungkin kalau di Kalimantan jeruk apa? Sonkit ya kayak gitu. Jadi, oh, beda-beda penyebutannya ya. Beda-beda penyebutannya. Tapi memang kalau kita ke Belitung tuh banyak sekali restoran yang jual es jeruk kunci ya. Oke, ya ini jadi beberapa ininya teman-teman ya, menu andalannya teman-teman bisa coba. Coklat ya, kopi. Nah, kalau yang kopi ini juga selain saya, adik saya suka banget kalau saya datang ke sini nongkrong di sini, adik saya suka minta beliin, dan jeruk kunci. Itu beberapa minumannya. Sekarang kita mau ngelihat cara pembuatannya ya. Oke, boleh tahu nggak di sini? Selamat bergabung buat Mbak Stanti. Siapa lagi nih yang baru bergabung? Ya, boleh tahu nggak teman-teman di sini siapa lagi nih yang sudah pernah coba kuliner Belitung? Nah, sekarang saya mau melihat ya, yang sudah pernah coba kuliner Belitung, pernah coba apa aja kulinernya? Boleh tulis di kolom chat. Ya, sekarang saya mau melihat proses si baristanya ya. Ini kopinya nih teman-teman, kopinya, dan juga ini ya tadi yang menjadi ciri khas kalau di setiap kedai kopi Belitung itu biasanya suka ada yang ini nih, yang panjang-panjang ini nih teman-teman ya. Caretnya? Iya. Ceret apa? Untuk menampung kopinya. Oh, ceret untuk menampung kopinya ya. Itu bukan nanti buat di apa tuh, Pak? Di kayak kopi tarik gitu ya, di bukan ya? Enggak. Oh, enggak ditarik ya. Oke. Lihat. Oh, ini dari sini ya. Ini ya. Jadi teman-teman, ke Kongji Kopi itu berdiri awalnya di Belitung, di kawasan Tanjung Pandan ya, di Jalan Siburik tepatnya, dari tahun 1943. Kalau di Belitung itu kawasan Jalan Siburik itu berada di kawasan Pecinan, teman-teman. Jadi ini memang didirikan oleh keluarga Tionghoa yang waktu itu membuat kedai kopi ini ya. Hampir usianya lebih tua berarti ya dari Indonesia nih kedai kopi Kongji ini. Baru sekitar mungkin 2 dekade terakhir ya, kedai Kongji ini mulai meluas ke tempat-tempat lain di luar Belitung ya, yang diusahakan oleh generasi keduanya gitu. Jadi sebelumnya tuh, sebelum tahun 2010-an lah ya, Kongji itu memang cuma ada di Belitung kalau misalnya kita mau cari. Tapi sekarang di Jakarta aja banyak ya, banyak cabangnya. Di Jabodetabek banyak, mungkin di daerah-daerah lain ada nggak nih teman-teman yang di dekat tempatnya ada Kongji Cafe juga ya. Jadi Kongji Cafe itu Starbucks-nya Belitung. Jadi banyak banget kalau kita di Belitung, ada di mana-mana. Nah, kalau misalnya saya baca ya dari beberapa referensi, jadi si pemiliknya ini ya, si Pak, pemilik awalnya. Pak Hokongji, Pak Hokongji itu ya. Jadi dia katanya resepnya untuk membuat kopi yang benar-benar enak, teman-teman. Kopinya harus benar-benar dimasak dengan air yang mendidih. Jadi kalau kurang dikit itu kan berkurang nanti. Gitu. Kopi susunya. Ya, itu tadi ini kopinya ya. Oh, kopi susu. Ya. Jadi ini kopi Kongji ini teman-teman begitu terkenalnya kalau di Belitung ya, kedai kopi ini ya. Jadi mungkin cabangnya tuh ada di setiap kawasan tuh ya, banyak banget. Dan biasanya yang nongkrong itu ya di kedai kopi Kongji ya, terutama yang di pusatnya itu yang di jalan Siburik
itu yang nongkrong di situ orang-orang penting loh teman-teman. Bisa bupati, bisa ya pokoknya orang-orang pejabat gitu ya. Itu bisa nongkrong barengan sama-sama dengan pengunjung biasa. Dan kalau di Belitung harga kopinya murah sekali teman-teman. Harganya itu satu kayak gini nih. Nah ini nanti kita akan coba ya. Satu kayak gini kalau di Belitung harganya nggak sampai 10.000 ya, yang panas. Seingat saya sih, saya ke Belitung 2 tahun yang lalu ya, harganya 8.000 atau 10.000 gitu. Kalau yang di sini harga di Jakarta rata-rata 2 kali lipatnya, tapi tentu saja masih murah. 2 kali lipatnya aja nggak sampai 20.000. Makanya saya kalau ke Kongji ini, saya biasanya minum kopinya bisa sampai 2 gelas minimal. Oke, ini dia kopinya, tadi kita sudah lihat ya. Kita akan coba, nanti saya akan coba akan mengajak teman-teman untuk coba inilah kopinya. Cicipi. Oke, teman-teman stay tune sampai akhir ya, karena saya akan bagi-bagi voucher, giveaway, hadiah buat yang teman-teman yang bisa menjawab kuis ya. Oke, itu tadi kopinya. Sekarang mau ngelihat makanannya ya. Kita lihat makanannya. Apakah makanannya udah jadi, Pak? Oke. Karena memang kita akan melihat prosesnya itu hanya yang buat kopi saja ya. Kalau untuk makanannya udah jadi langsung. Nah, oke teman-teman. Bapak duduk aja dulu, mungkin bisa sambil ngejelasin. Gak apa-apa. Ya. Nanti. Nah. Teman-teman, nih Pak Handi mungkin bisa jelasin Pak satu-satu menunya ini apa aja Pak? Jadi ini mie Belitung, ada mie rebusnya, ada udangnya, ada emping, kentang, timun dan juga ada bakwannya, bakwan udang. Oke. Ini mie atep Belitung, khas Belitung. Ya. Kemudian ada di sini ada pempek cumi. Pempek cumi ya. Saya hanya dapatkan di Belitung juga dengan kuahnya. Kemudian ada juga nanti ini kepiting isi. Kepiting Ini ketam ya Pak ya? Ketam, atau mereka sebutnya ketam. Ya. Jadi ini semua makanan khas Belitung. Oke, ini semua makanan khas Belitung ya. Mungkin untuk tambahan ini mie Belitungnya ada daun di sini nih. Daun Ini sempor. namanya daun simpor. Daun simpor. Ini kita dapat dari Belitung. Daun simpor ya. Jadi teman-teman ya, selamat bergabung. Ya. Nggak ada demo. Oh, kalau ada yang nanya mau bikin coklat boleh Pak nanti ya. Oh, coklat. Menu coklat. Coklat masih bisa ya, kalau minuman kopi sama coklat masih bisa. Kalau ini kita makanan udah jadi. Boleh deh, nanti khusus buat Dina ya. Kita lihat yang udah mau makanan bikin coklat. Tapi ini dulu, lihat dulu nih makanan sudah tersaji teman-teman. Ini daun simpor nih, daun yang biasanya ada di Belitung teman-teman, di Kepulauan Belitung. Biasanya orang Belitung di halaman rumahnya dia nanam ini nih. Karena sering dipakai buat masak dan juga penggantinya daun pisang. Kalau di Jawa kan banyaknya pakai daun pisang ya teman-teman. Orang Belitung pakainya daun simpor. Ini minyak kental nih teman-teman, nanti saya akan cobain ya. Minyak kental ya, itu tuh airnya tuh kental, airnya kental ya. Terus udah gitu ada udang ya. Tadi juga ada yang apa ya? Lagi ke bawahnya ya. Jadi ini aroma mie-nya ini dia ada gurihnya, ada manisnya juga. Jadi sangat-sangat unik ya. Nanti saya akan coba ya. Oke, nah terus juga yang ini juga kalau kita ke Belitung biasanya banyak yang jual nih teman-teman ketam ya. Pasti tahu ya di siapa nih? Dina udah sering coba ya. Ini ketam khas Belitung teman-teman ya. Nah ini adalah kepiting ya Pak ya. Kepiting yang dimasak, rajungan yang dimasak dengan telur ya Pak ya. Iya. Dimakannya nanti pakai ini, pakai sambal ya. Terus yang ini tadi ini pempek ya, pempek kepiting, cumi. Oh pempek cumi ya. Kalau biasanya kita tahu pempek itu seringnya pempek ikan ya teman-teman ya. Kalau yang ini cumi ya. Oke. Kenapa pempek cumi ini khas Belitung Pak? Emang cuma? Saya juga nggak tahu, tapi saya hanya dapatkan pempek cumi di Belitung saat ini. Iya. Saya juga baru ini mau coba nih pempek cumi ya. Biasanya pempek ikan ya. Iya. Jadi ternyata pempek cumi ini khas Belitung teman-teman. Nah kalau yang ini teman-teman es jeruk ya, es jeruk kunci ya. Nanti saya kan berdua nih ya sama tim saya ya. Nanti makannya saya nggak sendirian teman-teman, nggak habis nih, banyak banget. Es kunci sama kopi. Nanti saya akan cobain kopi.
Nah, satu lagi tadi coklat ya Pak ya? Iya. Coklat. Apa bisa ngelihat versi buat coklatnya Mau Pak? ke depan? Iya. Silakan, boleh. Oke. Sekarang lihat dulu lagi nih sebentar ya, lihat proses coklatnya ya. Ini khusus nih buat Mbak Dina ya. Oke, buat Mbak Dina. Lihat Panas proses. apa dingin? Oh, oke. Oke, Mbak Dina nih spesial nih. Coba nih request nih. Mbak Dina mau ngelihat buat coklatnya itu yang dingin apa yang panas? Coba tulis di kolom chat. Ini Mbak Dina yang request nih. Yang bikin es coklat, coklat susu. Mau dingin apa yang panas? Es coklat. Ayo minuman coklatnya. Jadi selain kopi ya, kedai Kongji ini juga terkenal karena coklatnya. Tadi ada beberapa teman-teman di sini ada yang komentar ya. Nah, ini juga teman-teman ya. Ayo Mbak Dina. Pempek, ketam dan pempek yang paling khas Belitung ya. Oke Mbak Dina, kita mau ngelihat bikinnya minuman coklat nih yang Mbak Dina request tadi. Nih Pak Handi nanya mau yang manis, mau yang panas atau yang dingin? Ye, mau yang panas atau yang mau dingin Mbak Dina? 65.400 ya. Kita lihat nanti ya. Nah, oleh selamat bergabung. Yang dingin aja deh ya. Kita coba yang dingin ya teman-teman ya. Terus Mbak Dina dari tadi nggak jawab nih mau yang dingin atau panas nih. Teman-teman, sebagai informasi juga, kedai Kongji Kopi yang di Biak ini adalah partnernya dari Wisata Kreatif Jakarta ya. Jadi bisa lihat ini. Kalau teman-teman di sini ada yang anggota premium member dari Wisata Kreatif Jakarta dan punya kartunya, jadi setiap kesini bisa diskon 10% ya Pak ya. Iya. Lumayan daripada lumanyun. Terserah aja panas atau dingin. Oke, keduanya favorit. Oh, Mbak Dina kayaknya di sini yang es. Es aja. Ya, yang es. Mbak Dina kayaknya di sini memang penyuka kuliner Belitung nih. Boleh tahu nggak Mbak Dina apakah kalau apakah sering nongkrong juga di kedai kopi Belitung? Di mana, di kedai kopi Belitung yang mana nih Mbak Dina? Ininya nongkrongnya. Kalau saya kan nongkrongnya yang di Biak, di Jalan Biak Gambir. Ada lagi satu lagi yang sering saya nongkrong itu beda pemilik, mohon maaf ya. Itu ada di kawasan Mangga Besar ya. Karena saya sering ke sana karena saya sering ada tur di sana. Nah, ini dia coklatnya. Boleh lihat bubuk coklatnya Pak. Nih, jadi teman-teman, ini bubuk coklatnya. Jadi kedai Kongji itu selain terkenal karena kopi juga bubuk coklatnya ya. Ya. Oke, ini dia. Ini ya buat teman-teman yang nggak suka kopi atau yang nggak bisa minum kopi ya. Kalau misalnya kita beli kopinya yang minuman coklat ya, ini kan minum di tempat atau ininya aja beli bubuk coklatnya. Saya juga pernah beberapa kali beli ya teman-teman ya bubuk coklatnya. Sebagai informasi, ini bubuk coklatnya bener-bener yang original gitu ya, beda sama yang bubuk coklat. Sekarang kan banyak tuh yang jual di Indomaret ya, yang coklat-coklat bubuk gitu ya. Kalau itu kan manis ya, udah bener-bener manis. Kalau ini coklatnya pahit teman-teman. Jadi coklatnya tuh padat, bukan padat ya. Pahit ya, coklat pahit, coklat kental gitu. Dark coklat. Jadi teman-teman kalau misalnya yang suka manis, memang coklatnya mesti dicampur dengan ini susu kental manis kayak yang tadi. Ya, ini bubuk coklatnya bisa dibeli ya, bisa diorder. Oke, kita sekarang coba ya. Oke teman-teman, 10 menit terakhir saya akan mengajak teman-teman untuk melihat saya mencicipi beberapa menunya. Oke. Ya, iya. Tadi menunya sudah tersedia. Yo, di sini. Ya, boleh deh. Jadi saya tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, ini ada mie Belitung, terus ini ada ketam ya, yang sudah familiar nih. Terus ada pempek, cumi. Ada apa tuh namanya? Ada es jeruk kunci. Ini kopinya yang paling saya suka ya, kopi murah meriah tapi enak sekali teman-teman. Sama tadi ininya ya, coklat. Wah, banyak banget. Saya punya tugas yang lumayan berat nih untuk menghabiskannya, tapi saya berdua di sini. Nanti nggak mungkin nih, saya kayaknya habiskan sendiri. Lagi masak ya?
Ya udah nggak apa-apa. Oke, sekarang saya cobain dulu ya. Mau cobain teman-teman. Nah, ya ampun banyaknya. Ya, oke, ini teman-teman. Sekarang saya mau coba yang paling ini dulu ya. Yang paling favorit saya adalah kopinya. Kopi khas Belitung nih. Ini yang tadi ya, yang saya bilang kalau di Belitung ini kopinya murah meriah tapi dicari orang, harganya cuma 8.000 kalau di Belitung. Kalau di sini harganya berapa Pak? 18.000. Kopinya kental sekali teman-teman. Kopinya kental. Ini menurut saya dari dari kedai-kedai kopi legendaris ya. Ini salah satu yang terenak. Ini Bukan yang tua itu ya. kopinya kental teman-teman. Dan nggak terlalu manis. Padahal ini sudah dipakai sudah dipakai kopi susu kental manis ya, gitu. Mantap rasa kopinya. Saya biasanya kalau nongkrong di Kongji Kopi ini karena harganya nggak sampai 20.000, saya bisa habis minimal dua kali ini nih kopi susu ini. Kopi susu. Jadi teman-teman kalau sekarang kan kopi susu itu banyak yang ini ya ngehits ya, kopi susu kekinian ya pakai gula aren ya, banyak banget yang jual. Nah jauh sebelum banyak kedai-kedai kopi kekinian ya, Kongji Kopi itu dari dulu sudah memulai kopi susunya ini ya, menu andalannya. Terus tadi tuh Kak Dina kan juga suka sekali dengan coklatnya. Jadi di Kongji selain terkenal karena kopinya, coklatnya juga coklat bubuknya. Kalau tadi coklatnya ini nggak pakai susu kental, itu kopi coklatnya akan terasa ini sekali teman-teman, kayak dark coklat, jadi rasa pahit gitu. Kalau ini kan sudah dipakein susu kental manis ya, dicoba. Kalau yang ini favoritnya teman saya, itu sama guide juga ya. Dia nggak bisa minum kopi, jadi kalau ke Kongji dia biasanya minumnya ini. Ini juga nggak terlalu manis teman-teman ya, walaupun sudah dikasih susu kental, karena memang coklatnya dark ya Pak ya, coklat pahit ya Pak ya. Iya, coklat asli. Coklat asli ya. Itu dari mana Pak produksi coklatnya? Oh, saya nggak tahu mereka dari mana sumbernya. Tapi dari Indonesia juga lah ya. Oke. Minumnya dulu ya. Oke, ini jeruk kunci. Kalau yang ini seger-seger ya. Kalau ini jeruk kunci ini minuman khas Belitung teman-teman ya. Kalau yang pengen seger-seger ya, jeruk kunci bukan cuma ada di Belitung aja, di tempat lain juga ada. Cuma kalau di Belitung kita banyak sekali menemukan di setiap resto, warung ya, mereka jualannya jeruk kunci. Jeruknya tuh beda ya, tampilannya beda kalau yang belum pernah lihat. Ini jeruknya apa ya? Oh bukan, ini ditambah Kiamboy, Hamoy. Ditambah Kiamboy. Kiamboy ini biasanya sering dipakai orang-orang Tionghoa ya, sering buat ini juga ya, buat penganan. Ini pakai Kiamboynya. Iya. Nah kalau yang ini seger banget teman-teman. Ada asam-asamnya ya, ada asam-asamnya. Tapi ini tadi pakai gula nggak ya Pak? Pakai gula ya. Tapi berasanya ini asamnya pas Pak, asam tapi juga ini ya seger gitu, asam-asam seger. Nah lalu teman-teman stay tune ya, karena habis ini bentar lagi setelah saya cobain saya akan ada kuis, teman-teman nanti bisa jawab ya, ada hadiah voucher dari Pak Handi ya. Oke, nah yang ini kepiting ini teman-teman, ini pempek cumi, bukan cumi, ini pempek cumi ya, khas Belitung juga ya. Kata pemiliknya Pak Handi, ini nggak bisa ditemukan di tempat lain ya. Biasanya kalau pempek itu kan adalah ikan ya, kita cobain ya. Kebetulan saya itu suka sekali cumi teman-teman. Kalau makan di seafood, saya lebih nyari cumi daripada ikan, daripada udang. Saya suka cumi. Yang ini juga mantap teman-teman. Oke, ini juga beda sekali teman-teman. Pempek cuminya beda dari pempek ikan ya. Ini cita rasanya tuh beda sekali sama pempek ikan yang biasanya kita temukan. Jadi kalau teman-teman suka pempek,
ya orang Palembang ya biasanya makan pempek itu kayak makanan pagi siang sore ya. Nah kalau misalnya suka pempek, cobain deh, ini pempeknya unik ya karena pempek cumi. Nah kalau yang tadi tempenya pakai cuko kan ya Pak? Kenapa? Pakai cuko nggak? Oh iya itu. Tetap pakai cukonya ya? Pakai itu yang di samping Ya ya. cukonya Betul. ya, cukonya kita lihat deh ada bedanya kan pakai cukonya. Cukonya juga mantap sekali nih teman-teman. Oke, sekarang nah yang ini ketam. Nah yang ini ketam teman-teman. Ketam tuh dari rajungan, jadi dimasak. Ketam itu dimasak dengan telur ya Pak? Iya, Ya. dilapis telur Nah, juga. biasanya kalau di warung-warung di Belitung ya kita akan disajikan ini. Sausnya yang ini kali. Ah, makannya gimana ya? Gini aja ya? Boleh. Bahkan ada yang makan kulitnya juga. Oh, saya suka makan kulitnya teman-teman. Jadi ini kulitnya masih ada di belakangnya. Karena digoreng pakai telur, kadang-kadang ini crispy teman-teman. Jadi saya makan juga nih. Saya sering makan juga bagian belakangnya. Kalau di sini apa dijual yang ketam ini yang frozen Pak? Yang frozen juga ada, betul. Oh iya. Jadi ini kalau teman-teman makan di sini dan ternyata suka, ya ketam gorengnya ini bisa juga nanti di sini ada yang jual frozennya juga. Nah terus ini yang terakhir. Ya. Ini yang favorit orang-orang Belitung juga, mie Belitung teman-teman. Kalau di Belitung ini terkenalnya mie atep. Jadi mie Belitung ini awalnya terkenalnya karena warung atep teman-teman, warung mie atep itu ya. Kebetulan saya pernah berkunjung di sana, ramai banget tempatnya. Dia buka dari tahun 70-an ya. Dan gara-gara mie atep ini ya akhirnya mie ini tuh mie khas buatan mie atep itu terkenal dan dikenal sebagai mie Belitung. Jadi dia kuahnya rada kental ya teman-teman, kuahnya rada kental, pakai udang, ada bakwan juga, dan rasanya itu antara gurih, asin dan manis. Kita cobain ya. Saya kebetulan belum makan siang nih, saya sengaja menanti dari pagi biar perutnya tuh bisa muat nih. Ini kuahnya teman-teman, kuahnya saya suka banget ya, karena saya belum pernah menemukan ada mie yang kuahnya kayak gini, kuahnya kental gitu. Biasanya kan kalau mie rebus itu pasti kuahnya banjir ya, kalau ini kuahnya kental. Itu dia. Ada pertanyaan teman-teman? Mau ambil alih? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan, kita ngobrol lagi sama Pak Andi ya. Pak Andi gabung lagi sama saya. Ya. Sambil saya nyoba ini. Oke. Pak Andi. Nah, nih. Kita udah nyobain tadi berbagai dideketin aja nggak apa-apa. Dideketin aja minyak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ada boleh? di GrabFood, GoFood? Oh, gimana? Ada juga. Ada di GrabFood, GoFood ya. Di GrabFood, GoFood. Mau apa? Mau coba yang mana nih? Dari kira-kira teman-teman yang bergabung di sini dari makanan-makanan ini tertarik coba yang mana nih? Mau mie Belitungnya, ketamnya, atau pempeknya, atau kopinya, atau coklatnya, atau es jeruk kuncinya. Ya, es jeruk kuncinya jangan lupa tadi di sini juga dijual yang versi botolan ya. Nah, buat teman-teman yang udah ngiler banget pengen nyobain, saya ada kuis. Ya, ada kuis ya, siap-siap. Saya ada 2 voucher ya, Pak ya? Ya. Ya, boleh Pak kasih satu pertanyaan dari Pak Andi. Apa ya? Oke. Kongji Kopi sendiri itu berdiri sejak kapan? Oke, Kongji Kopi yang awalnya ya di Belitung, ada yang sejawab. Ayo, sejak kapan? Sejak kapan Kongji Kopi yang usianya sudah lebih tua dari negara Indonesia? 1943 nih jawabannya. Dari siapa?
Chris Chandra Ningsih. Oh, Pak Kris ya. Itu laki-laki perempuan ya? Pak Kris ya? Lagi ya? Selamat Pak Kris, benar tahun 43 ya. Pak Kris nanti tolong japri ya Pak Kris di DM ya. Nanti akan ditanya sama admin alamatnya untuk dikirimin voucher ya Pak Kris ya. Selamat Pak Kris, akan dapat voucher sebesar berapa Pak? 25 ya. 25.000. Lumayan buat pesan kopi satu terus sama ketam. Ini teman-teman yang pengen cobain tadi pempek cumi katanya pengen coba kopi sama ketamnya. Terus ada lagi yang plus es kopi. Es kopi. Oh, es kopi. Tadi saya nggak nyobain es kopi loh, ini es coklat. Itu es coklatnya. Es coklatnya. Kalau yang tadi kopi ini harganya 18.000. 18.000 teman-teman, ya ampun nggak sampai 20.000 masih penoban. Ini murah banget ya, jauh kan sama yang kedai kopi yang dari internasional itu Yang panas 15, yang dingin 18. Oh bahkan lebih murah ternyata yang ini 15.000. Ya oke, satu lagi terakhir Pak kuisnya. Silakan apa ya? Apa ya? Sebut atau gini ya, lokasi Kongji Kopi di Jakarta. Salah Oke. satu. Hadokannya di sini ya. Coba sebutin cabang kedai kopi Kongji di Jakarta. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Coba sebutin. Ada yang tahu di mana alamatnya? Ada yang tahu? Ayo yang melambaikan tangan tadi ya, jawab siapa tadi yang melambaikan coba tangan ketamnya ya. duluan tadi Budi. Jawabannya apa? Dia melambaikan. Ada. Masih ada yang jawab? Belum. Masih ada? Sebutin cabang Kongji Kopi di Atau Jakarta di sini Pusat. ini. Ayo Mana? coba, ini tuh di mana? Di jalan apa teman-teman? Di jalan apa? Di daerah mana? Sebutin. Saya sekarang lagi Ini Dharma Susanti Jalan Biak. Mbak Dharma, apa kabar? Ini yang suka ikut kantor bareng WKJ. Mbak Dharma tahu aja, muncul di akhir-akhir ini kayaknya Mbak Dharma tahu aja dia. Mbak pas Cherry di The Jalan Explorer nyebut Jalan Ketapang. Oh, jalan Ketapang. Oh, deket ya. Tapi yang duluan aja, yang duluan. Iya. Yang duluan di mana tadi? Jadi Mbak Dharma Susanti yang duluan Mbak jawab. Dharma, yang teman biasa ikut tur dengan WKJ. Mbak Dharma kapan jalan-jalan lagi? Ayo sama saya. Weekend ini jangan lupa ya jalan-jalan lagi ya. Ya, selamat untuk Mbak Dharma, nanti di DM ya. Di DM di apa namanya alamatnya ya. Selamat untuk Mbak Dharma dan Mas Kris ya. Oke, teman-teman, demikian sudah 30 menit kita bareng-bareng. Silakan kalau teman-teman nanti yang udah penasaran pengen coba kuliner Belitung, kalau yang di Kongji Kopi, mudah-mudahan kalau pas datang ke sini ketemu sama pemiliknya langsung, karena Pak Handi tuh sering nongkrong di sini ya Pak? Iya, dulu sering nongkrong, terus sejak pandemi agak lebih jarang nih, maaf. Oh lebih jarang ya, nggak apa-apa deh. Bener, kalau beruntung bisa ngobrol-ngobrol langsung nih sama Pak Handi ya. Siap. Nah coba lihat suasananya nih teman-teman. Ya, ini siang-siang memang cukup ramai ya, tapi tetap aja kita ini dibatasi ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau keramaian ya, di sini oke lah tempatnya ya. Jadi nggak terlalu rame gitu, tapi juga nyaman juga ya. Misalnya kita buat kerja, kayak saya nih, saya termasuk yang sering nongkrong di sini karena buat kerja juga, kerja dengan laptop. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung siang ini bareng Wisata Kreatif Jakarta. Jangan lupa tetap follow di Instagram kita karena akan ada banyak tour virtual yang gratis ya, langsung dari berbagai resto dan kafe. Dan juga ikuti juga agenda tour kita yang offline ya, yang beneran jalan-jalan virtualan hari setiap weekend ada ya. Oke, terima kasih, stay healthy ya. Stay healthy, stay happy. Dan kini waktunya saya mau makan cantik. Gimana?